Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa peserta mata kuliah manajemen strategis, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi chapter 3 yang ada dalam buku referensi kita, Manajemen Strategis karangan Fred David, yang berjudul Penilaian Eksternal. Pada topik ini, kita akan mempelajari bagaimana perusahaan dapat melakukan analisis lingkungan eksternal dan apa arti penting analisis lingkungan eksternal tersebut bagi perusahaan, serta variabel-variabel lingkungan eksternal apa sajakah yang perlu dipertimbangkan ketika perusahaan melakukan analisis lingkungan eksternal. Untuk melengkapi kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan PowerPoint yang berkaitan dengan materi di chapter 3, yaitu yang berkaitan dengan analisis lingkungan eksternal. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, dalam slide kali ini ditampilkan langkah-langkah dalam proses manajemen strategik yang diawali dari pengembangan visi dan misi, kemudian analisis lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan tujuan jangka panjang, kemudian perumusan strategi, implementasi strategi, dan pengukuran serta evaluasi kinerja. Pada bagian bawah setiap box ditampilkan chapter-chapter yang berkaitan dengan topik-topik tersebut. Kemudian nanti di akhir kita akan belajar tentang bagaimana prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial serta kelangsungan lingkungan hidup perlu diperhatikan sebagai salah satu isu yang dihadapi oleh perusahaan serta isu-isu global maupun internasional yang dihadapi oleh perusahaan. Di awal buku kalian terdapat quote yang diambil dari quote Charles Darwin yang mengatakan bahwa bukanlah spesies yang paling kuat yang dapat bertahan dan juga bukan spesies yang paling cerdas yang mampu bertahan. Akan tetapi mereka yang paling responsif terhadap perubahanlah yang dianggap paling mampu bertahan. Mengapa quote ini dipilih? Karena quote ini memberikan pelajaran pada kita bahwa untuk bisa berkompetisi dalam lingkungan bisnis yang senantiasa berubah, perusahaan dituntut untuk mampu bersikap responsif dan dengan mengambil tindakan secara cepat. Nah, adik-adik, esensi dari melakukan audit lingkungan eksternal dalam manajemen strategik ini adalah melakukan scanning atau pemindaian lingkungan. Nah, scanning atau pemindaian lingkungan ini nanti juga akan dilakukan pada level analisis industri. Jadi, analisis lingkungan ini nanti akan dilakukan pada lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal makro adalah variabel-variabel makro seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, demografi, dan seterusnya. Sementara yang dimaksud dengan analisis lingkungan mikro adalah menganalisis situasi industri dan struktur persaingan dalam industri di mana perusahaan berada. Ada beberapa isu penting yang perlu dicermati oleh perusahaan berkaitan dengan analisis lingkungan eksternal ini. Yang pertama adalah isu meningkatnya persaingan dari pelaku bisnis asing. Kemudian yang kedua adalah pergeseran populasi karena perubahan struktur jumlah penduduk serta aging society,
semakin meningkatnya populasi yang terdiri dari kaum gray area atau kaum berusia tua. Kemudian adanya fear of traveling, ya, ketakutan untuk melakukan perjalanan, yang ini juga relevan dengan situasi saat ini, di mana kita berada dalam situasi pandemi, serta isu-isu yang berkaitan dengan volatilitas pasar saham. Tujuan dilakukannya audit lingkungan eksternal ini yang pertama adalah agar kita atau perusahaan mampu mengembangkan daftar variabel yang perlu dievaluasi. Dari sini diharapkan kita memahami variabel-variabel apa saja yang relevan untuk diperhatikan oleh perusahaan berkaitan dengan keberadaan atau efek dari lingkungan eksternal. Kemudian berikutnya adalah peluang yang dapat menguntungkan perusahaan. Mengingat tidak semua variabel eksternal itu kemudian menimbulkan ancaman bagi perusahaan. Karena sebagian dari faktor-faktor eksternal tersebut bisa jadi justru mendatangkan peluang bagi perusahaan. Kemudian berikutnya adalah ancaman yang harus dihindari. Lanjut, dalam melakukan lingkungan eksternal, kita perlu memahami bahwa ada keterkaitan antara faktor-faktor lingkungan eksternal makro dengan lingkungan eksternal mikro yang itu memberikan pengaruh bagi perusahaan. Nah, faktor-faktor lingkungan eksternal makro di sini adalah faktor sosial, faktor budaya, faktor demografi, faktor lingkungan alam. Selain itu juga faktor politik, faktor hukum, faktor kekuatan-kekuatan pemerintah, kemudian kekuatan aspek teknologi, serta kekuatan-kekuatan kompetitif. Nah, kekuatan kompetitif itu sendiri bisa muncul dalam berbagai aspek. Dari kompetitor itu sendiri, kemudian dari supplier, kemudian dari kalangan distributor, kreditor, pelanggan, karyawan, komunitas, manajer, pemegang saham, kemudian serikat buruh, pemerintah, kemudian mitra-mitra dagang, dan seterusnya. Nah, semua kekuatan tersebut pada gilirannya nanti akan memberikan efek pada organisasi secara keseluruhan. Nah, efek tersebut bisa muncul dalam bentuk ancaman maupun peluang. Lanjut. Nah, berikutnya kita akan melihat dalam melakukan audit lingkungan eksternal, apa saja yang perlu kita identifikasi. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan kemampuan-kemampuan atau kecerdasan kompetitif kita, kemudian kemampuan kita dalam mendiseminasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan eksternal, serta evaluasi terhadap pengaruh variabel-variabel eksternal tersebut bagi perusahaan. Nah, diharapkan dari audit lingkungan eksternal tersebut akan diperoleh daftar faktor eksternal utama yang menjadi penting bagi perusahaan untuk dipertimbangkan. Dalam melakukan audit faktor eksternal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah orientasi jangka panjang. Jadi di sini perusahaan harus memiliki visi jangka panjang dalam memahami dan memikirkan efek dari kekuatan-kekuatan eksternal
bagi perusahaannya serta bagi kelangsungan hidup bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah variabel-variabel yang kita identifikasi itu hendaknya measurable atau terukur. Yang ketiga, hal ini berlaku bagi semua perusahaan yang memang berkompetisi dalam persaingan. Dan yang keempat adalah analisis lingkungan eksternal harus dilakukan secara hierarkis. Nah, adik-adik, dalam melakukan analisis lingkungan eksternal, ada satu pandangan yang menarik untuk dicermati. Pandangan ini adalah yang disebut sebagai pandangan industrial organization. Pandangan ini mengatakan bahwa keberadaan atau kekuatan dari faktor-faktor industri yang ada dalam lingkungan perusahaan itu lebih penting daripada faktor internal yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Dengan demikian, menurut pandangan industrial organization, kinerja perusahaan ditentukan oleh kekuatan industrinya. Nah, kemudian kita akan melihat properti-properti industri apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama adalah skala ekonomi. Jadi skala ekonomi ini menunjukkan sejauh mana seharusnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam industri tersebut menjalankan skala ekonomi, menjalankan kuantitas atau kapasitas produksinya. Pada kapasitas produksi berapakah kita akan mendapatkan profit, ya, dan berapa kapasitas produksi minimal agar kita tidak rugi. Kemudian berikutnya adalah hambatan untuk masuk ke pasar. Sejauh mana industri di mana kita berada itu memiliki barriers to entry. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Sejauh mana produk-produk yang ada dalam industri kita itu terdiferensiasi, dan kemudian adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi serta tingkat daya saing. Selain itu, ada faktor-faktor kekuatan ekonomi yang juga perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah produk domestik bruto, kemudian yang kedua adalah tren dalam nilai dolar, dan yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Nah, adik-adik, pada tabel di bawah ini dijelaskan faktor-faktor ekonomi kunci yang perlu dicermati ketika kita melakukan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama adalah pergeseran, misalnya pergeseran ke service ekonomi yang terjadi di Amerika. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan kredit, kemudian tingkat disposable income, ya, disposable income itu pendapatan yang bisa dibelanjakan. Kemudian yang berikutnya adalah propensity of people to spend, kecenderungan orang untuk membelanjakan pendapatannya. Interest rate, tingkat bunga, inflation rate, tingkat inflasi, kemudian money market rates, ya, tingkat suku bunga uang, kemudian federal government budget deficit, sejauh mana anggaran belanja pemerintah itu mengalami defisit, dan seterusnya. Bisa adik-adik baca semua di sini variabel-variabel apa saja yang perlu dicermati ketika kita memikirkan konsekuensi dari faktor ekonomi. Nah, berikutnya adalah kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan alam. Yang perlu kita pahami adalah bahwa kekuatan sosial, budaya, demografi, serta lingkungan alam
itu akan memberikan dampak besar bagi produk perusahaan, bagi jasa ya dalam pasar jasa, dan itu juga berpengaruh pada pasar serta pada karakter pelanggan kita. Sebagai contoh, jika struktur pertumbuhan penduduk berubah atau struktur usia penduduk berubah, maka kondisi pasar kita juga akan berubah. Nah, isu-isu lain adalah yang berkaitan dengan beberapa fakta yang terjadi di Amerika Serikat seperti sama yang ada di banyak negara berkembang, yaitu aging population, kemudian adanya kesenjangan yang semakin lebar antara yang kaya dan miskin, serta struktur yang menunjukkan persentase jumlah penduduk menurut segmen-segmen usia tertentu. Ini masih berkaitan dengan pergeseran jumlah penduduk. Isu lain adalah banyaknya rumah tangga Amerika yang terdiri dari orang yang hidup sendiri, ya, serta banyaknya segmen yang berusia lanjut yang ada di struktur penduduk Amerika, yang itu mempengaruhi semua organisasi. Berikutnya adalah faktor-faktor peraturan pemerintah, peluang dan ancaman utama, yaitu undang-undang, tarif pajak, kemudian lobby-lobby yang terjadi, serta hukum paten. Ini adalah isu-isu yang berhubungan dengan faktor politik, pemerintahan, dan hukum, yaitu adanya kebijakan proteksionis, kemudian adanya keputusan pemerintah untuk melakukan pengambilan alih kepemilikan di beberapa perusahaan swasta, yang itu seringkali terjadi di beberapa negara. Dan itu merupakan isu yang perlu dicermati oleh perusahaan. Dari sisi aspek teknologi, yang perlu diperhatikan tentu saja adalah keberadaan internet dengan berbagai konsekuensinya. Selain mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal, perusahaan juga perlu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan kompetitif. Nah, kekuatan kompetitif ini meliputi aspek kekuatan, kelemahan, kemampuan, peluang, ancaman, tujuan, dan strategi. Untuk melakukan analisis terhadap kekuatan kompetitif tersebut, ada beberapa pertanyaan kunci mengenai pesaing. Yang pertama adalah, apa sebetulnya yang menjadi kekuatan mereka, apa yang menjadi kelemahan mereka, apa tujuan dan strategi mereka, kemudian bagaimana respon mereka terhadap variabel eksternal, sejauh mana kerentanan mereka terhadap strategi alternatif, dan sejauh mana kerentanan perusahaan itu sendiri terhadap serangan balik yang mungkin dilakukan oleh kompetitor. Nah, dari identifikasi di atas, dari identifikasi sebelumnya, maka kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan penting mengenai pesaing. Yang pertama adalah bagaimana posisi produk atau layanan perusahaan itu sendiri, kemudian siapa perusahaan baru yang masuk atau yang keluar dari industri, kemudian apa faktor kunci yang penting untuk mempertahankan posisi perusahaan di saat ini, kemudian adalah peringkat penjualan atau laba dari pesaing dari waktu ke waktu, serta sifat hubungan antara pemasok dan distributor, dan ancaman produk atau layanan pengganti. Ada 7 karakteristik perusahaan yang dianggap merupakan perusahaan yang kompetitif.
Yang pertama adalah kemampuan mereka dalam mengidentifikasi pangsa pasar pentingnya, kemudian kemampuan memahami bisnis yang saat ini dijalani, jadi apakah bisnisnya berjalan dengan baik atau sedang mengalami kerusakan, dan apakah perlu diperbaiki, apakah masih bisa diperbaiki. Berikutnya adalah kemampuan inovasi, ya, kemudian isu-isu akuisisi, ya, serta prinsip-prinsip bahwa kualitas adalah segalanya. Nah, adik-adik, demikian pengantar untuk mempelajari chapter 3, dalam buku kita Manajemen Strategik yang berkaitan dengan analisis lingkungan eksternal. Penjelasan lain nanti akan menyusul dalam video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.